Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan syukur atas kesetiaan saudara di dalam mengikuti program Sabda Sadik dari GSCA CWS Sentul City. Kiranya Sabda Sadik hari ini boleh berguna dan menjadi inspirasi dan berkat bagi saudara semua. Hari ini topik kita adalah berlatih. Mari kita membaca Hosea 7 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Aku di sini adalah Allah dan mereka adalah Israel. Saudara-saudara, selama kita hidup, Allah melatih dan mendisiplin kita agar hidup kita kudus dan benar. Hidup kita diberkati Tuhan dan hidup yang berhasil. Kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Dan kita menjadi berkat bagi sesama manusia. Dan tentunya kelak kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam surga kekal. Di dalam konteks Hosea 7, kita harus mengingat bahwa Allah melihat semua pikiran dan perbuatan kita, serta mencatatnya di dalam bukunya. Kesadaran yang tajam akan kehadirannya akan mencegah kita berbuat kejahatan. Di pihak lain, sasaran iblis ialah membuat kita lupa diri bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita. Manusia dibuat terlena dengan menikmati kesenangan dunia dan keinginan daging. Kedua hal ini tentu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan di dalam Hosea 7 ayat 8 dikatakan juga di situ bahwa orang Israel telah bersekutu secara akrab dengan orang tidak percaya, serta menerima dan melakukan banyak kebiasaan mereka. Akibatnya, hidup mereka sama sekali tidak berguna, yaitu hidup yang sia-sia. Memang benar bahwa Allah memanggil kita untuk bersaksi kepada mereka yang terhilang dan membantu mereka sebatas kemampuan kita. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengadakan persekutuan akrab dengan dunia, karena ada risiko akan menerima berbagai cara, sikap, dan pola pikir orang tidak percaya, sehingga dapat mengarah kepada perbuatan dosa dan menjauh dari Allah. Israel telah melakukan dosa yang sama ketika mencari kepuasan pribadi dalam harta milik, kegiatan atau kesenangan berdosa daripada melakukan kehendak dan firman Allah. Sehingga di dalam Hosea 7 ayat 16 dikatakan di situ bahwa Israel berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi tertawaan dan olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Allah melatih Israel supaya hidup benar dan berhasil, namun mereka merancang kejahatan terhadap Tuhan. Pertanyaan buat kita pagi ini, kapan, bagaimana, dan mengapa Tuhan melatih dan mendisiplin kita? Latihan dan disiplin Tuhan adalah fakta kehidupan yang sering diabaikan bagi setiap orang percaya. Alkitab mengajarkan bahwa sebagai Bapa Surgawi yang pengasih, Allah melatih dan mendisiplin kita. Sebagaimana di dalam Amsal 3 ayat 11 dan 12 mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Disiplin, teguran, koreksi, dan latihan oleh Tuhan pada kenyataannya adalah tanda kasihnya sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Dan kita tidak perlu berkecil hati ketika kita mengalaminya. Di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Didiklah, yaitu latihlah, disiplinlah mereka. Ini merupakan tanggung jawab para ayah. Allah Bapa di surga juga melatih dan mendisiplin kita, anak-anaknya, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 7 dan 8. "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Saat kita menjalani latihan dan pendisiplinan Tuhan, kita dapat bersukacita setidaknya dalam satu fakta, bahwa Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya yang sejati, yang dikasihinya. Disiplin tidak sama dengan menghukum. Tuhan mendisiplin anak-anaknya, tetapi Dia tidak menghukum mereka. Karena dalam Roma 8 ayat 1 dengan jelas dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pelatihan dan disiplin itu berkaitan dengan pertumbuhan dan pendewasaan, sedangkan penghukuman itu berkaitan dengan hukuman dan kesalahan. Kapan Tuhan mendisiplinkan kita? Disiplin adalah pelatihan yang membimbing seseorang untuk mengikuti aturan dan perintah tertentu atau mengamati perilaku tertentu. Bagian lain dari disiplin itu mencakup teguran untuk mengoreksi ketidaktaatan ataupun ketidaksetiaan seseorang. Pencobaan yang dialami Ayub bukanlah hukuman atas dosa, tetapi itu adalah pelatihan dalam kebenaran. Dan Ayub keluar dari pencobaannya menjadi seorang pria yang lebih baik dan benar. Saudara-saudara, latihan dan disiplin Tuhan dimulai ketika kita bertobat dan dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah. Kita segera mulai belajar dan memahami firman Tuhan dan menyesuaikan hidup kita sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Hal ini adalah berkat dalam hidup kita, seperti dikatakan dalam Mazmur 94 ayat 12-13. Berbahagialah orang yang kau ajari atau kau didik, kau latih, kau disiplin dari Tauratmu untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Jenis disiplin ini lebih bersifat preventif atau pencegahan daripada korektif. Hari-hari yang sulit akan datang dan Tuhan akan menolong dan mengampuni kita. Disiplin Tuhan juga datang ketika seseorang berbuat dosa. Di dalam kasus seperti ini, hukuman dimaksudkan untuk memperbaiki dan meluruskan kembali jalan hidup orang tersebut. Kita tahu Daud dalam salah satu mazmur penyesalannya, Daud mengungkapkan keinginannya agar Tuhan mengurangi beratnya hukuman. Dalam Mazmur 38 ayat 1-4 dikatakan, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Di dalam Mazmur ini Daud mengakui kesalahannya dan dengan demikian mengakui bahwa hukuman Tuhan itu adil. Daud meminta pertolongan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mendisiplinkan kita? Tuhan dapat menggunakan berbagai metode di dalam melatih dan mendisiplin kita. Tuhan dapat menggunakan kesulitan di tempat kita bekerja atau di tempat kita berusaha. Ada kesulitan di rumah atau juga kesusahan di dalam pelayanan kita. Sebagaimana Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan seperti yang dialami Daud. Tuhan mungkin mengizinkan penyakit fisik atau bahkan kematian pada saudara kita, seperti yang dipelajari di dalam gereja di Korintus. Setiap perbuatan dosa ada konsekuensinya. Kita diampuni, tetapi kita dikoreksi dan dilatih supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mengapa Tuhan melatih umatnya atau melatih saudara dan saya? Allah Bapa adalah Bapa yang sangat baik, yang menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Berbicara secara manusiawi, tidak ada anak yang akan mencapai potensi penuhnya tanpa pelatihan dan disiplin. Olahragawan yang berprestasi dan memecahkan rekor tidak akan pernah unggul di dalam bidang olahraga apapun tanpa latihan dan disiplin. Di dalam Hosea 7:15 sekali lagi dikatakan bahwa Allah melatih dan menguatkan Israel. Beberapa alasan mengapa Allah melatih dan mendisiplin kita, yaitu Allah Bapa melatih anak-anaknya, melatih saudara dan saya, karena Allah mengasihi kita semua. Allah Bapa juga melatih anak-anaknya agar
mereka lebih dewasa, agar mereka dapat meningkatkan kapasitas mereka di dalam hikmat dan pengertian, dan juga untuk menjaga mereka agar terus berada di jalan yang benar. Dan Allah melatih untuk menumbuhkan iman mereka, untuk menyucikan mereka dari dosa, dan agar anak-anak Allah, kita semua yang percaya, hidup berhasil dan berdampak positif di dalam kehidupan kita ini. Hasil dari suatu latihan, didikan, atau disiplin Tuhan atas diri kita adalah kekudusan dan kedewasaan rohani. Allah akan terus bekerja dengan kita, seperti seorang tukang periuk dengan tangannya mengerjakan tanah liat. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Latihan disiplinnya adalah untuk kebaikan kita dan bagi kemuliaannya. Saya akan akhiri dengan ayat firman Tuhan yang perlu kita ingat selalu, terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna di dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Rohani kita adalah yang tertinggi dan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.